Baik, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-6 ya. Dan di chapter 6 ini nanti kita akan mempelajari mengenai adjektif atau kata sifat. Jadi di hari pertama sampai hari ke-5 kita sudah belajar mengenai sentencing atau caranya membuat kalimat ya. Jadi kalimat itu wajib memiliki subjek dan predikat. Jadi harus ada dua ini. Makanya yang pertama kali teman-teman perlu cari itu adalah subjek predikat. Kemudian jika teman-teman menemukan ada lebih dari satu subjek predikat di dalam kalimat nantinya, maka kita akan membutuhkan conjunction atau kata hubung. Tapi kalau subjek predikatnya cuma satu, ya sudah jangan ditambahkan conjunction atau kata hubung ya. Jadi kata hubung ini dia tidak wajib ada di kalimat. Dia hanya dibutuhkan ketika di kalimat itu ada lebih dari satu subjek predikat seperti itu. Kemudian ketika teman-teman mencari subjek predikat ataupun conjunction di soal, tiba-tiba menemukan ada penanda inversi. Jadi salah satu dari 6 penanda inversi yang kita pelajari hari keempat ya teman-teman. Maka cari jawaban yang predikat dulu baru subjek. Bukan subjek predikat, harus dibalik seperti itu ya. Dan jika teman-teman menemukan penanda double komparatif yaitu the more, maka carikan gandengan satunya lagi yang the more-nya juga. Seperti itu. Jadi double komparatif itu caranya kita bilang semakin apa, semakin apa. Seperti itu. Jadi the more A, the more B. Nah, tapi kalau teman-teman sudah dicek secara sentencing, teman-teman tidak menemukan kesalahan apapun atau yang hilang apapun, maka masalahnya bukan di sentencing tapi phrasing ya, teman-teman. Nah, di phrasing yang pertama nanti kita akan mempelajari penggunaan kelas kata kata sifat atau adjektif. Tapi mungkin sebelum kita ke chapter 6, teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, silahkan. Nggak ada ya teman-teman? Atau nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh raise hand seperti itu. Baik, kalau gitu mari kita lanjut ke chapter 6 teman-teman. Ya. Jadi apa sih phrase itu atau apa sih kata sifat itu ya? Kita akan pelajari dulu. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar tadi istilah namanya sentencing atau caranya membuat sentence. Hari ini kita akan belajar menggunakan phrasing atau apa itu istilah phrasing. Nah, phrasing itu adalah caranya kita membuat frase. Nah, frase sendiri pengertiannya adalah gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat. Seperti yang kita sudah pelajari selama ini, teman-teman, kalimat itu wajib punya subjek sama predikat. Nah, itu yang disebut dengan posisi kalimat. Kadang ada juga yang butuh objek, jadi tergantung predikatnya. Kalau predikatnya aktif butuh objek, ya harus dikasih objek. Tapi kalau predikatnya itu pasif atau memang kata kerja yang tidak butuh objek, maka jangan dikasih objek. Itulah alasan objek itu tidak selalu ada atau tidak wajib ada. Jadi kapan objek ada itu tergantung kata kerja sebelumnya seperti itu atau predikatnya. Butuh objek atau tidak kayak gitu. Kemudian ada K juga keterangan ya teman-teman. Keterangan itu juga di kalimat tidak wajib, dikasih boleh, tidak juga nggak apa-apa. Yang wajib ada subjek predikat seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga pernah berpikir sejenak gitu ya, maksudnya ketika melihat soal itu, katanya yang bisa jadi subjek itu kan kata benda, tapi kenapa subjeknya panjang banget? Nah, itulah yang dimaksud dengan frase, teman-teman. Ketika subjek atau predikat atau objek atau keterangan itu kalau teman-teman perhatikan kok panjang banget. Nah, itulah yang disebut dengan frase. Jadi gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Nah, contoh misalnya saya punya kalimat seperti ini, teman-teman. I saw a man on that bench last night. Ini kalau kita pecah subjek, predikat, objek keterangannya nanti menjadi subjeknya I artinya saya, predikatnya saw artinya melihat, objeknya adalah a man, keterangan tempat ada on that bench, keterangan waktu ada last night. Nah, itu kalau kita lihat subjeknya itu hanya berupa kata saja ya, teman-teman, kata ganti itu, pronoun. Nah, itu bukan frase, karena pengertian frase tadi adalah gabungan kata. Jadi minimal ada dua kata, tapi menempati satu posisi kalimat. Predikatnya juga sama. Predikatnya itu bukan berupa frase, karena dia hanya berupa satu kata aja, yaitu saw. Itu verb 2 dari kata see, artinya melihat. Oke. Kemudian kalau kita lihat objeknya, nah di objek teman-teman, di situ ada dua kata, yaitu a man. Yang bisa jadi objek kan harusnya sama kayak subjek, yaitu kata benda. Nah, kata benda di dalam objek ataupun di subjek itu bisa dijelaskan dengan kata lain seperti ini. Jadi harusnya kata benda man aja, tapi di situ sebelumnya ada kata sifat a.
Oke, jadinya a man. Inilah yang disebut dengan frase, teman-teman. Jadi gabungan kata yang menempati satu posisi kalimat. Keterangannya ada dua, keterangan tempat dan keterangan waktu. Dua-duanya itu juga berupa frase karena terdiri dari lebih dari satu kata. Seperti itu. Jadi dapat ya frase ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk bab frase yang pertama kita akan pelajari itu namanya adalah kelas kata-kata sifat atau adjektif, teman-teman. Jadi fungsi kata sifat di dalam kalimat itu cuma satu. Seperti namanya ya, kata sifat. Itu dia hanya memberikan sifat saja. Nah, memberikan sifat ke siapa? Yang punya sifat itu cuma kata benda, teman-teman. Oke, jadi fungsinya adjektif itu menjelaskan kata benda. Seperti itu. Jadi adjective functions as as qualifier of the noun. Jadi penjelas dari kata benda atau describes noun kayak gitu. Contoh, nah untuk dalam bahasa Indonesia, ketika kata sifat itu menjelaskan kata benda, ini di bahasa Indonesia ya teman-teman, itu kata bendanya dulu, baru di belakang kata sifatnya. Contohnya adalah rumah yang besar. Nah tapi kalau dalam bahasa Inggris teman-teman, ini dibalik. Jadi kalau ada kata sifat menjelaskan kata benda, itu urutannya bukan kata benda dulu baru kata sifat, tapi kata sifat dulu baru kata benda. Jadi tempatnya kata sifat itu adalah di sebelum kata benda. Jadi misalnya ya teman-teman, sudah dicek secara sentencing, subjek predikat, kemudian keterangan, kemudian conjunction, misalnya ya nggak ada masalah. Intinya secara sentencing nggak ada masalah. Jadi itu adalah phrasing. Dan kalau teman-teman menemukan titik-titiknya di sebelum kata benda, entah kata benda itu di subjek atau di objek, berarti itu tempatnya kata sifat. Seperti jadi carikan pilihan ABCD yang sifat kalau sentencing sudah tidak ada masalah. Ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk contohnya untuk bilang rumah yang besar tadi dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau di Inggris kan jadinya big house. Jadi yang besarnya dulu baru rumah. Oke, jadi translate-nya dari belakang kita nanti. Big house ya rumah yang besar. Seperti itu. Kemudian adjektif sendiri itu dibagi menjadi 3 kategori atau 3 kelompok ya teman-teman berdasarkan pemakaiannya masing-masing atau kriteria masing-masing. Untuk jenis kata sifat yang pertama, istilahnya atau namanya adalah determiner. Ini teman-teman nggak perlu terlalu mementingkan nama. Yang penting teman-teman paham, oh kata sifat itu ada 3. Oke, yang pertama determiner itu nggak perlu diingat-ingat. Kemudian deskriptif atau epitet juga nggak sama itu, juga sama itu nggak penting. Kalau yang terakhir ada noun ejang itu juga sama, itu nggak penting. Yang penting teman-teman paham apa bedanya gitu ya. Untuk adjektif yang pertama atau yang saya sebut determiner tadi namanya, itu adalah jenis kata sifat yang dia harus ada benda di setelahnya atau harus ada noun setelahnya. Contohnya kata the teman-teman. Kita nggak bisa cuma bilang I love the. Itu nggak bisa teman-teman. Nah itu harus diteruskan. I love the girl. Misalnya saya suka gadis itu. Nah girl itu kata benda. Seperti dijelaskan dengan kata the. Contohnya seperti itu. Jadi determiner ini saya ulangi lagi ya. Itu adalah jenis kata sifat atau adjektif yang dia selalu butuh kata benda setelahnya untuk dijelaskan. Nah untuk determiner sendiri itu jenisnya ada yang pertama untuk menentukan bendanya itu jelas atau tidak. Yang orang atau pendengar atau yang menerima informasi itu sudah tahu belum benda yang dimaksud yang mana. Nah kalau sudah jelas atau sudah tahu bendanya yang mana itu pakainya the. Contohnya the book, buku itu. Oke, the man, pria itu. Nah, berarti orangnya paham yang kita ajak ngomong itu orang yang mana yang saya maksud itu paham teman-teman. Itu pakainya the. Tapi kalau bendanya tidak jelas itu yang mana bendanya itu kita pakainya a atau an. Ya, contoh, saya punya sebuah buku yang bagus. I have a good book. Nah, kalau saya bilang ke teman-teman ya, I have a good book, pasti teman-teman nggak tahu buku yang mana yang saya maksud. Nah, itu yang dimaksud dengan jelas tidaknya bendanya ya, teman-teman. Nah, ada catatan khusus untuk artikel ini atau determiner ini yang menunjukkan jelas atau tidak bendanya. Untuk a sama an ini hanya bisa diikuti oleh kata benda yang bisa dihitung dan dia tunggal. Kalau bendanya nggak bisa dihitung, kita nggak bisa pakai e atau an, teman-teman. Jadi malah boleh dihilangkan, nggak pakai determiner artikel nggak apa-apa. Ya, seperti itu.
Kemudian yang berikutnya untuk determiner kita punya apakah bendanya itu jauh atau dekat. Kalau jauh itu caranya kita bilang itu. Misalnya rumah itu, gadis itu, mobil itu. Jadi bendanya jauh dari kita yang ngomong. Seperti itu. Nah untuk bilang itu ada dua. Bisa pakai that, bisa pakai those. Kalau bilang ini, karena bendanya dekat, itu bisa pakai this, bisa pakai this. Bedanya kalau that sama those itu, that itu diikuti benda tunggal. Contohnya that person. Tapi kalau those itu diikuti bendanya harus jamak. Contohnya those people. Nah, sama kayak ini ya, teman-teman. Ini itu this sama this. This itu diikuti kata benda tunggal. Contohnya this book. Buku ini. Tapi kalau bendanya jamak kita pakainya this. Jadinya these books. Seperti itu. Buku-buku ini. Ya. Kemudian yang berikutnya ada punya siapa bendanya itu. Atau kalau teman-teman mungkin familiar dengan nama possessive adjektif. Nah, itu juga adjektif. Ada tulis nama sebelumnya posesif, jadi posesif adjektif. Kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Contoh yang pertama ada my, itu milikku. Contohnya my house, rumahku. Your, milikmu. Misalnya your house, rumahmu. Their, itu mereka. Misalnya their house, rumah mereka. Kemudian ada our, kita. Misalnya our house, rumah kita. Dan seterusnya. Ya. Nah untuk kata benda sendiri itu bisa ditambahkan tanda petik S. Ya, atau S aja. Atau tanda petik aja kalau bendanya itu sudah berakhiran S, teman-teman ya. Untuk membuat menjadi kata sifat kepemilikan. Atau tadi namanya possessive adjective. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya determiner ada angka, teman-teman, atau numeral ya, namanya ordinal. Nah, numeral yang ordinal ini adalah jenis angka yang menunjukkan urutan bendanya yang keberapa. Contohnya ada the first child, anak pertama. The second rank, tingkat ranking kedua. The third law, hukum ketiga misalnya. The next student, murid yang berikutnya. The last person, orang terakhir. The 11th elephant misalnya, gajah yang ke-11. The 21st century, abad ke-21. Misalnya seperti itu, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada numeral lagi ya, tapi kalau yang atas tadi ordinal menunjukkan urutan, numeral yang di bawah atau angka di bawah ini yaitu kardinal, dia menunjukkan jumlah bendanya, apakah jamak atau tunggal. Contoh ya, kita punya one, artinya satu. One book, satu buku. Kemudian lagi ada two, artinya dua. Two books, dua buku-buku. Tiga itu three, misalnya three people, tiga orang. Many, banyak, contohnya many problems. I have many problems. Saya punya banyak masalah, misalnya seperti itu. Kemudian few artinya sedikit, misalnya I only have few friends. Saya hanya punya sedikit teman, misalnya. Most itu artinya di sini mostnya kalau dia jadi kata sifat artinya hampir semua ya teman-teman. Jadi misalnya most people, hampir semua orang atau kebanyakan orang seperti itu. Kemudian ada juga yang bentuknya frase teman-teman. Contohnya a number of, ini satu kata ya, tapi a number of itu artinya sejumlah, a lot of itu artinya banyak ya, dan masih banyak lagi. Intinya yang menunjukkan jumlah bendanya itu masuk ke sini ya. Kemudian ada pertanyaan, Kak mau tanya apakah it sebagai determiner sama dengan it yang pakai tanda petik S? Jawabannya tidak sama, Mister. Bedanya apa? Bedanya adalah, saya tulis di layar ya. Oke, itu pertanyaannya bagus sekali. Teman-teman tidak akan pernah menemukan di soal structure TOEFL kata ini. Saya ulangi lagi, teman-teman tidak akan pernah menemukan di soal structure TOEFL kata ini, it terus tanda petik S. Kenapa? Karena ini adalah singkatan dari dua kata, yaitu subjek it sama predikat to be yaitu is. Sama kayak am, teman-teman ya. Am itu singkatan dari I sama am. Disingkat jadi am. Kemudian ada your. Itu sebenarnya singkatan dari you are. Jadi subjek sama to be itu bisa disingkat, bisa dipendekkan. Nah, tapi penyingkatan itu hanya boleh dipakai di speaking. Jadi ketika teman-teman ngomong saja itu baru boleh. Tapi kalau dalam menulis yang baku atau di TOEFL kan structure itu kan tulisan teman-teman, bukan ucapan. Ya kan? Itu tidak boleh ada yang disingkat.
Ya, jadi makanya saya bilang tadi, it tanda petik S, teman-teman tidak akan pernah menemukannya di soal structure TOEFL. Saya yakinkan yang asli TS ya, teman-teman, bukan yang buat orang Indonesia, karena banyak TOEFL itu beredar di internet, beredar di toko-toko itu, di bukunya itu. Kadang itu buatan orang Indonesia itu kelihatan sekali. Contohnya seperti ini, ada penyingkatan itu nggak boleh di TOEFL. Jadi penulisan baku dalam bahasa Inggris tidak boleh disingkat, harus dijabarkan semua. Nah, kalau yang ini, it's yang tidak pakai tanda petik, ini kepemilikan. Ya, artinya punyanya dia, tapi benda bukan manusia. Dan jumlahnya 1. Seperti itu. Jadi itu kalau sekarang yang kita pelajari it's itu dia adalah kata sifat. Contohnya ekornya. Nah, nyanya itu kucing misalnya. Nah, itu kita bilangnya its tail. Seperti itu. Gimana Mister, dapat ya maksudnya? Oke. Nah, di sini di numeral yang menunjukkan jumlah, teman-teman kita lanjut ya. Ada satu yang sering keluar di TOEFL, yaitu kata ini. Nah, tapi banyak yang tidak tahu, banyak yang sering terpleset gitu ya. Jadi no itu artinya sama dengan zero. Ya, artinya nol, artinya tak satu pun. Yang mana dia juga menunjukkan jumlah, teman-teman. Ya, jadi no ini juga termasuk ke kata sifat yang numeral dan kardinal atau menunjukkan jumlah bendanya ada berapa. Contoh nih, I have no money. Saya nggak punya uang. I have no problem. Saya nggak punya masalah. I have no time. Saya nggak ada waktu. I have no, apalagi, I have no idea. Saya nggak ada ide. Misalnya seperti itu. Jadi no itu sebenarnya dia kata sifat ya. Seperti itu. Dan yang terakhir caranya kita bilang yang lain yaitu other, teman-teman. Nah, other sendiri itu bentuknya apa namanya, berubah-ubah. Other itu kadang ditulisnya another, kadang juga ada the other. Nah, itu ada bedanya. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau other itu bendanya harus jamak. Jadi misalnya kata bendanya nanti harus jamak. Kalau another itu bendanya harus tunggal. Nah, kalau the other itu boleh jamak, boleh tunggal. Karena the itu boleh dipakai ke semua jenis kata benda, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau kata bendanya tidak bisa dihitung, kan kalau tidak bisa dihitung ya nggak bisa dijamakkan, nggak bisa juga ditunggalkan, teman-teman. Nggak bisa kita tambahkan. Nah, kalau misalnya kata bendanya nggak bisa dihitung, mau ditambahkan kata yang lain, ya kita pakai kata dasarnya, yaitu other. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis kata sifat yang pertama, ya, yaitu kata sifat yang selalu butuh kata benda. Nah, untuk determiner atau kata benda yang kata sifat yang selalu butuh kata benda, ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang di dalam kotak oranye, ada yang di dalam kotak putih, sorry. Enggak pas ya. Jadi ada yang di dalam kotak oranye ini yang di atas, coklat atau oranye ini ya. Ada juga yang di dalam kotak putih. Nah, kita berfokus pada yang di dalam kotak oranye, teman-teman. Nah, ini saya warnai beda, ada tujuannya, bukan karena saya alay ya, tapi ada tujuannya. Tujuannya adalah, jadi gini, ada bedanya maksud saya. Bedanya adalah kita hanya boleh milih salah satu aja dari anggota yang di dalam kotak oranye ini untuk menjelaskan satu kata benda. Oke, misalnya the house. Jangan bilang the that house atau the this house. Kita pilih salah satu aja. Kalau sudah ada the, yang lain jangan ditambahkan. Misalnya sudah ada a house, jangan a the house atau a my house, itu nggak bisa, teman-teman. Oke, jadi untuk determiner itu harus milih salah satu saja. Mister izin bertanya, untuk other, another, dan the other, apakah ada perbedaan posisi pada kalimat? Posisinya di sebelumnya kata benda, Miss. Kalau tempat kata sifat itu tadi. Karena mereka kelas katanya sama, maka tempatnya juga sama. Determiner itu tempatnya semuanya di sebelum kata benda. Seperti itu. Jadi kalau apakah ada perbedaan posisi, jawabannya tidak ada. Tempatnya pasti di sebelum kata benda. Seperti itu. Nah, hanya perbedaan di penggunaan ya, teman-teman. Penggunaan itu gandengannya, kata bendanya. Yang tadi kalau other harus bendanya jamak, kalau another bendanya harus tunggal, kalau the other itu boleh dua-duanya, boleh jamak, boleh tunggal. Seperti itu. Oke, that's good question. Kita lanjut lagi ke jenis kata sifat yang kedua ya, namanya adalah deskriptif dari kata describe. Artinya mendeskripsikan bendanya. Jadi memang
Jenis kata sifat yang kedua ini adalah jenis kata sifat yang bisa ditanyakan dengan bagaimana. Misalnya, bagaimana mobil itu menurutmu? Nah, mobil itu bagus. Nah, bagus itu kata sifat. Bagaimana Mr. P menurutmu? Mr. P itu baik. Misalnya, baik itu kata sifat. Bagaimana lampu itu? Lampu itu terang. Nah, terang itu juga kata sifat, teman-teman. Oke, jadi kata apapun yang bisa ditambahkan yang dia menjelaskan benda, kata benda atau noun, itu adalah kata sifat. Karena fungsi kata sifat kembali tadi ya di kalimat cuma satu, yaitu menjelaskan kata benda. Seperti itu. Nah, cuman bedanya dengan determiner, kalau determiner tadi kan selalu butuh kata benda setelahnya. Tapi kalau deskriptif ini boleh berdiri tanpa kata benda setelahnya, alias dia berdiri sendiri. Contoh teman-teman, kamu cantik, itu bahasa Inggrisnya you are beautiful. Nah, beautiful-nya itu berhenti, nggak ada kata benda setelahnya. Tapi setelah beautiful mau ditambahkan kata benda juga nggak apa-apa. Contohnya, you are a beautiful girl. Kamu adalah seorang gadis yang cantik. Misalnya seperti itu ya. Jadi setelah beautiful ada girl-nya nggak apa-apa, beautiful aja juga nggak apa-apa. Itu jenis kata sifat kedua ini. Nah, untuk kata sifat yang kedua ini ada 8 kategori ya, teman-teman. Yang mana dia diurutkan, 8 kategori itu sudah diurutkan. Dari yang paling luas, informasi yang paling umum, kalau semakin ke bawah itu makin khusus atau semakin sempit informasinya. Ya, contoh, yang pertama urutan paling awal setelah determiner, kalau mau ada deskriptif itu adalah kualitas atau karakter bendanya itu bagaimana. Contohnya ada epic luar biasa, expensive mahal, famous itu terkenal, kind itu baik hati. Nah, itu contohnya ya, teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada ukuran atau size. Contohnya di situ ada gigantic, artinya sangat besar atau raksasa gitu ya. Kemudian ada juga eh, apa tadi? Large itu besar sekali, tiny itu sangat kecil. Kemudian ada juga microscopic, artinya ya mikroskopis seperti itu atau ukurannya sangatlah kecil sekali seperti itu, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada, nah nomor 3 ini ada 2 kategori ya, teman-teman. Ada umur dan suhu. Nah, kenapa umur dan suhu padahal mereka berbeda tapi dimasukkan ke dalam satu nomor? Karena itu boleh kita bolak-balik. Jadi kalau ada umur sama suhu itu boleh suhu dulu baru umur atau kebalikannya. Umur dulu baru suhu juga nggak apa-apa, teman-teman. Oke. Kemudian yang berikutnya yang nomor 4 itu ada verb ing dan verb 3 yang dibuat dari kata kerja dan dia fungsinya menjadi adjektif, namanya adalah participle, teman-teman. Bedanya kalau verb ing itu aktif artinya yang kalau dia verb 3 itu pasif, artinya adalah yang di, seperti itu. Kemudian yang nomor 5 ada bentuk bendanya atau shape. Itu contohnya ada oval, rectangular, square, cubic, tubular, seperti itu. Kemudian nomor 6 ada color atau warna bendanya. Contohnya ada maroon, violet, indigo, purple, silver, dan seterusnya. Kemudian nomor 7 ada dari mana asal bendanya atau bendanya terletak di mana, itu juga bisa. Dia ngomongin tentang origin atau location. Origin itu asal, location itu lokasi. Jika bendanya itu nggak bisa dipindah-pindah seperti itu, teman-teman. Itu lokasinya. Contohnya ada Japanese dari Jepang, English dari Inggris, Canadian dari Kanada, American dari Amerika. Dan yang terakhir di situ ada wooden dari kayu, plastik itu dari plastik, metal dari logam, paper dari kertas, fiber itu dari serat. Itu ngomongin tentang bahan benda itu. Jadi bendanya dibuat dari apa? Atau kita ngomong material, bahan. Seperti itu. Nah, 8 ini sudah urut ya, teman-teman. Ini nggak perlu dihafal. Ya, hafalan bukan belajar. Kesekian kali saya mengingatkan teman-teman ya. Jadi hafalan bukan belajar, teman-teman. Teman-teman nanti setelah kelas catat aja. Nanti setelah dicatat hajar latihan. Sambil hajar latihan sambil dibuka. Biar nggak lupa. Terus biar lebih kuat ingatannya, teman-teman. Silahkan Miss Ranima, mungkin ada pertanyaan Miss, silahkan. Iya, Mister. Berarti American Canadian itu bukan orang Amerika, bukan orang Kanada ya, tapi dari Amerika sama dari Kanada gitu.
Boleh juga. Jadi gini teman-teman, saya masih ingat pernah menyampaikan ke teman-teman, satu kata dalam bahasa Inggris itu kadang memiliki lebih dari satu makna, ya. Jadi kalau pertanyaannya atau gini, kita kita ke kamus ya seperti biasa. Kalau sudah kita ngomongin tentang makna atau arti dari suatu kata, mau nggak mau kita harus consult dictionary. Kita harus curhat ke dictionary, ya. Sebentar saya bukakan dictionary. Kalau teman-teman sudah pindah layarnya ke dictionary, tolong saya dikasih tahu ya, teman-teman. Sudah. Sudah ya. Nah, contoh teman-teman, saya carikan kata American. Kita cari artinya. Artinya, contoh aja ya. Nah, nomor satu di sini kata dia adjektif ya, kata sifat teman-teman. Artinya apa? Artinya adalah relating to the US or its people, berhubungan dengan Amerika Serikat atau orang-orangnya. Contohnya, her mother is American. Ibunya itu adalah Amerika. Maksudnya Amerika di sini itu maksudnya gimana ya? Berkebangsaan Amerika. Nah, kayak gitu. Contohnya juga ada a famous American writer, seorang penulis terkenal yang berasal dari Amerika. Nah, tapi kalau kita geser ke bawah lagi, ada arti kedua, teman-teman. Dari American. Artinya apa? Artinya adalah someone from the US. Seseorang yang berasal dari Amerika. Jadi kalau pertanyaannya, jadi American itu artinya bukan orang-orang Amerika ya, Sir. Artinya adalah dari Amerika ya. Tergantung kelas katanya apa. Kalau kelas katanya adjektif yang hari ini kita bahas, artinya adalah yang berhubungan dengan Amerika atau dari Amerika. Tapi kalau kita ngomongin kata benda, itu dia adalah orang dari Amerika. Seperti itu, Miss. Gimana? Dapat maksud saya? Dapat, Mister. Makasih, Mister. Oke, jadi kalau memang sudah dari makna, teman-teman mau nggak mau kita loncatnya ke kamus seperti itu. Nah, kalau teman-teman dapat vocab baru, tolong ditulis ya. Itu untuk semuanya. Misalnya Indonesian, Indonesian itu bisa jadi kata sifat, artinya berasal dari Indonesia. Dia juga bisa jadi kata benda. Contohnya I'm an Indonesian. Itu artinya saya seorang, saya seorang gimana ya ngerti kan? Saya seorang penduduk Indonesia, misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke jenis. Sebelum lanjut, saya mohon maaf teman-teman, karena Zoom saya baru sadar hari ini habis itunya apa namanya ya premiumnya. Jadi ini nanti akan terpotong sendiri otomatis ya 4 menit lagi. Nah nanti kalau terpotong, saya akan kirimkan link ke teman-teman di grup ya atau di chat WhatsApp. Saya akan kirimkan link lagi untuk ke ruangan baru. Jadi nanti untuk rekamannya akan ada 2 potong, potongan pertama sama potongan kedua. Oke, jadi tadi saya belum sempat apa namanya memperpanjang karena ketabrak kelas seperti itu. Oke, nah kita lanjut ke jenis adjektif terakhir, namanya noun adjunct. Noun adjunct ini kadang juga disebut dengan noun adjektif, teman-teman. Artinya itu ya kata sifat atau adjektif yang dibuat dari kata benda. Jadi kata benda itu bisa dirubah atau berfungsi menjadi kata sifat, yaitu menjelaskan kata benda. Jadi nanti kalau ada kata benda menjelaskan kata benda lain, kata benda yang sebelumnya kata benda lain itu adalah noun adjunct atau kata benda yang menjelaskan kata benda lain. Tempatnya kan memang di sebelum benda yang dijelaskan. Nah, untuk noun adjunct sendiri itu ada 2 jenis ya, ada noun asli sama gerund, teman-teman. Gerund itu verb ing. Jadi kata kerja yang dirubah kelas katanya menjadi kata benda itu diingkan. Seperti itu. Kemudian di chat ada yang bertanya, I will buy tubular brown wooden pencils. Dikasih S ya, Mister, karena nggak ada E-nya. Sedangkan pensil itu bisa dihitung. Jadi kalau misalnya nggak ada determiner penjumlahnya, maka bedanya harus dijamakkan kalau tempatnya di objek. Jadi harusnya I will buy tubular brown wooden pencils. Ya, betul. Jadi urutannya adalah tubular itu bentuk, shape, kemudian brown itu color, kemudian ada material, kemudian kata benda yang dijelaskan yaitu pencil. Nah, contohnya seperti itu di chat. I will buy tubular brown wooden pencils. Ya, betul, seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak ada di sebelumnya tubular di situ, maka kita pakainya tunggal. Kalau nggak ada E-nya, jamak. Kalau ada E-nya, tunggal. Misalnya, I will buy a tubular brown wooden pencil.
Tapi kalau nggak ada E-nya, karena kata benda ini bisa dihitung, pensil ini ya, maka harus dijamakkan. Jadi harusnya pencils. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Berarti kalau dia emang tunggal, Mhm. wajib ada E sama N gitu ya, Mister? Kalau di objek, Miss, betul. Tapi Mm-mm. dilihat bendanya dulu ya. Itu E sama N tadi yang saya sampaikan tadi. Dia hanya bisa dipakai untuk kata benda yang bisa dihitung. Untuk kata benda yang nggak bisa dihitung, contohnya udara, contohnya adalah minyak, air, itu nggak bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung, jangan dipaksa pakai E sama N. Nanti artinya berubah, teman-teman. Nanti beda arti, seperti itu. Ya. Jadi yang boleh tanpa determiner itu hanya kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kalau ada kata benda bisa dihitung, nggak pakai determiner, itu kata bendanya nanti dijamakkan. Oke, teman-teman. Terutama kalau tempatnya kata benda itu di belakang, maksudnya sebagai objek. Kalau di sebagai subjek ada pengecualian. Pengecualiannya adalah ketika di fakta atau present. Jadi kalau present itu subjek nggak usah dikasih determiner, nggak masalah. Tapi hanya untuk fakta ya atau present saja. Dan tempatnya di subjek. Kalau di objek itu beda lagi. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, Jang ya, teman-teman. Nah, ini sebentar lagi terpotong, teman-teman. Atau kita tunggu terpotong dulu ya, sambil atau ini saya akhiri dulu. Kita pindah ke Zoom satunya. Saya kirimkan link di chat ya, di chat satu lagi untuk sebentar, teman-teman.